Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman di rumah, yuk sama-sama kita lihat paduan dalam ibadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat pertama sampai ke-4. Shalom Kakak Abi dan Kakak Elia. Shalom Kakak Astrid. Apa kabar kalian berdua nih? Baik Kakak Astrid. Nah, Kakak Astrid dan Kakak Elia, mari kita sama-sama ikut ibadah yuk. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman kali ini bersama Kakak Abi, Kakak Elia, dan Kakak Astrid. Nah teman-teman, pastikan kalian di rumah semua sehat ya. Sekarang kita akan memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang memamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yeay, beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Kakak Abi minta teman-teman semua di rumah bangkit berdiri. Kita akan menghafal restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pujian. Teman-teman, kita pergunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama ya teman-teman, kita memuji Tuhan. Yang semangat ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never failing love. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan.
Nah teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya teman-teman dengan penuh semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi, caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Nah teman-teman, Kakak Astri pengen melihat lambaian tangan dari teman-teman semuanya yang masih bersuka cita. Ayo teman-teman, kita lambaikan tangan sambil serukan. Nah teman-teman, kita terus memuji Tuhan dengan semangat. Teman-teman di rumah, ayo kita semuanya melompat. Kita bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay! Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang di rumah kita jangan lemas-lemas dan loyo-loyo ya teman-teman. Kita memuji Tuhan ya. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the top to my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my mind. Sama-sama teman-teman. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive.
Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Woo! Sama-sama kita tepuk suara yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Nah teman-teman, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan yang dibawakan oleh KKDA. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Kakak Dea minta teman-teman siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita mau berikan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Oh ya. Oh ya. Oh Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi di awal dengan sungguh-sungguh kita katakan, mata kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari kita angkat suara kita, sembah bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sembah Dia. Oh, terima kasih, haleluya. Sembah bagimu, sebab Kau yang layak, oh Tuhan.
yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Oh, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap penyembahan yang kami naikkan padamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang ditaburkan Tuhan dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan pujian, bahkan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-36. Nah teman-teman, kalau sudah dapat, sama-sama ya. 2, 3. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Sekali lagi ya teman-teman, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Nah teman-teman, itu saja ya hafalan kita pada hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam berkat Tuhan, firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bunda mau tanya dulu, teman-teman ingat gak firman Tuhan minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ayo, ada yang ingat enggak? Pintar, firmannya tentang Ester. Dari cerita Ester ini kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan bangsa kita kalau ada orang-orang yang percaya dan terus berdoa buat bangsa kita. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama berusaha terus berdoa buat bangsa kita, oke? Kita lanjut ke firman minggu ini ya. Firman minggu ini bercerita tentang Musa dan semak berduri yang diambil dari, teman-teman bisa lihat, diambil dari Keluaran 3, Keluaran 4 ayat 1 sampai 40 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Yuk kita sama-sama dengar ceritanya yuk teman-teman. Nah teman-teman, ada satu hamba Tuhan yang bernama Musa. Musa mempunyai kebiasaan mengembalakan kambing domba milik mertuanya, yaitu Yitro. Pada suatu ketika
Musa mengembalakan kambing dombanya ke padang gurun. Nah, dia membawa tongkat dan dia membawa kambing serta domba-dombanya semua. Dia mengiringi ternak-ternaknya mereka menuju ke padang gurun. Nah, teman-teman, lalu malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepada Musa dalam nyalaan api dalam semak berduri. Nah, tapi anehnya semak berduri tersebut tidak termakan oleh api atau tidak terbakar oleh api. Pada saat Musa melihat penglihatan yang hebat itu pun, Musa pergi menghampiri semak berduri itu. Nah, ketika Tuhan mengetahui bahwa Musa ingin mendekati semak berduri itu pun, berfirmanlah Tuhan, "Musa, Musa." Lalu Musa pun menjawab, "Ya Allah." Kembali Allah pun berfirman kepada Musa, "Janganlah engkau mendekati semak berduri itu, dan bukalah kasut kakimu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang subur." Lalu Allah pun berfirman kembali kepada Musa, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Allah pun kembali berfirman kepada Musa bahwa Allah sendiri telah melihat dan mengetahui dengan persis penderitaan bangsa Israel yang dialami di tanah Mesir. Allah telah mengetahui penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Dan Allah sendiri yang akan turun dan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dan Allah menjanjikan bahwa bangsa Israel akan Allah tuntun ke suatu negeri yang penuh dengan madu dan berlimpah akan susu. Nah, teman-teman, lalu Allah pun kembali berfirman kepada Musa bahwa Allah akan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Allah sendiri menyuruh Musa untuk menghadap Firaun, untuk meminta kepada Firaun agar bangsa kesayangannya yaitu bangsa Israel dapat dibebaskan dari bangsa Mesir. Tetapi Musa pun berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini Allah hingga aku harus menghadap Firaun?" Lalu Allah pun berfirman kepada Musa. Allah meyakinkan Musa bahwa Allah akan selalu menyertai Musa. Dan tanda bahwa Allah menyertai Musa, yaitu apabila bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, maka mereka akan beribadah bersama-sama di gunung ini, yaitu gunung Horeb. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika bangsa Israel tidak percaya akan perkataanku? Mereka tidak percaya bahwa aku telah bertemu dengan Allah mereka." Maka Allah pun bertanya kepada Musa, "Apa yang ada pada tanganmu?" Musa pun menjawab, "Tongkat." Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Seketika itu pun tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Musa pun lari, tetapi kemudian Allah pun berfirman, "Tariklah, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekor ular itu." Maka tongkat ular itu pun berubah menjadi tongkat. Maka Allah pun menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Ketika Musa memasukkan tangannya dan ketika tangannya dikeluarkan kembali, maka tangan Musa yang dimasukkan ke dalam baju itu pun terkena kusta berwarna putih seperti salju. Lalu Allah pun menyuruh Musa untuk kembali memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan mengeluarkan kembali tangannya, maka tangannya pun kembali seperti semula. Allah pun berkata kepada Musa, "Kalau bangsa Israel tidak mempercaya
tidak percaya akan mujizat yang pertama, maka mereka pasti akan percaya kepada mujizat yang kedua. Dan kalau mereka tidak percaya lagi, maka Musa harus mengambil air yang ada di sungai Nil dan meneteskan air itu ke tanah yang kering. Maka air yang ada di tanah kering itu pun akan berubah menjadi darah. Lalu Musa pun berkata kepada Tuhan bahwa Musa tidak pandai berbicara, lidah dan mulutnya pun berat. Tetapi Tuhan pun berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan selalu menyertai Musa. Sekali lagi Musa menjawab dan Musa menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Allah pun berfirman kepada Musa bahwa Allah akan menyertai Musa. Allah akan menyertai Musa dan Allah juga akan memilih Harun sebagai teman Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah akan menyertai mulut dan lidah Musa serta Harun dan akan membimbing mereka apa yang harus mereka lakukan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Maka ketika Musa pulang dari gunung, Musa pun bergegas untuk pamit kepada mertuanya untuk balik ke Mesir. Nah, teman-teman, cerita kita sampai di situ. Kira-kira dari cerita kita, kesimpulan apa yang teman-teman bisa ambil? Ada yang tahu nggak? Teman, dari cerita Musa ini kita dapat belajar bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita untuk terus berada dalam rancangannya Tuhan. Sekian firman kita pada pagi hari ini teman-teman. Bunda mau mengucapkan selamat hari Minggu. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk Kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati Kota Sorong agar menjadi kota berkat Tuhan, bukan kota bajingan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terlepas juga kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa ini, bangsa Indonesia, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa bagi sistem pemerintahan di bangsa Indonesia, agar apapun yang dilakukan pemerintah dan itu semua yang terbaik bagi masyarakatnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya berdoa kami, dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau mau berkati setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan Engkau curahkan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan kedamaian Tuhan Engkau curahkan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang menduduki sistem pemerintahan Tuhan, biarlah Engkau mau turut campur tangan Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pandemi Tuhan yang masih berjalan Tuhan. Biarlah Engkau mau bantu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau curahkan berkat-Mu Tuhan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik Tuhan Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Biarlah berkat pemulihan Tuhan. Biarlah setiap berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini setiap anak-anak-Mu, mereka yang menaikkan pujian penyembahan berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya pada hari ini apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar Tuhan, biarlah mereka mau tanamkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan mereka mau lakukan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Jadikan anak-anak ini Tuhan, biarlah mereka tidak ragu Tuhan. Biarlah mereka terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memberikan keberanian dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah
Nah teman-teman, sekarang Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Pada pagi hari ini kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.